baru sudah mulai aktivitas penjualan. Jadi pemasaran tetap bisa kita masukkan ke dalam total biaya yang sifatnya produksi ya. Nah, berarti kita kita jumlahkan dan kita kalikan 6.000. Untuk yang biaya pemasaran variabel kita kalikan 4.000 karena sudah eh, yang sedia untuk dijual adalah 4.000. Maka kita dapati 204 juta ditambah 6 juta. Sehingga total biaya yang kita keluarkan pada tingkat aktivitas produksi 6.000 unit dan penjualannya 4.000 unit yaitu 210 juta. Mengapa kita harus menjual lebih sedikit daripada tingkat aktivitas produksi? Nah, alasannya adalah untuk cadangan produksi kita. Jadi nanti kalau Anda nanti di manajemen keuangan ya, nanti Anda akan belajar tentang manajemen produksi. Itulah alasannya mengapa kita harus selalu memiliki cadangan. Karena banyak yang tidak terduga di dalam hal produksi ini. Ketika nanti terjadi lonjakan produksi, maka kita sudah siap dengan cadangan kita. Seperti itu. Nah ini ya rumus-rumusnya nanti Anda bisa ikuti. Berikutnya sama seperti tadi juga, ini saya masih kasih contoh untuk Anda ya. Jadi yang pertama kita harus menghitung biaya overhead pabrik dan total biaya non produksi. Prinsipnya begini, kalau Anda bisa mengklasifikasikan, pasti Anda bisa mengerjakan. Tapi kalau Anda tidak bisa mengklasifikasikan atau salah mengklasifikasikan, pasti akan salah juga. Jadi yang pertama, total biaya overhead ya, kita bisa dapati semua ya, dari biaya perlengkapan overhead itu tadi ingat ya menyangkut 3 ya, tenaga kerja langsung, ya tadi ya bahan baku ya, nah itu. Jadi di sini yang kita kelompokkan sebagai overhead apa saja? Yang pertama ada biaya perlengkapan pabrik sebesar 2,5 juta, biaya listrik 1.500.000 karena ini pendukung ya. Nah, tapi 1.500.000 itu 40%-nya kantor. Artinya kita hitung yang kaitannya dengan pabrik. Berarti hanya 60%-nya. 60%-nya dikali 1,5 juta. Biaya honor akuntan di sini kita masih masukkan karena akuntan di sini sekalipun dia akuntan ya, dia juga bisa mengaudit pabrik. Nah, yang untuk pabrik itu 30%-nya, 30% dikali 5 juta. Jadi intinya adalah selalu kita memisahkan mana yang pabrik, mana yang non pabrik. Mana yang manufaktur, mana yang non manufaktur. Ya, kemudian biaya penyusutan itu jelas, penyusutan di sini mungkin penyusutan secara pabrik 80%. Biaya gaji satpam, satpamnya satpam pabrik ya. Nah, biaya gaji supervisor pabrik, maka kita totalkan sekian. Dan yang non produksi berarti yang kaitannya dengan non pabrik. Yang sisanya tadi seperti listrik, sisanya yang kantor. Honorarium sisanya yang 70%. Pengiriman barang, penyusutan kantor, dan gaji satpam kantor. Nah, di sini kita mendapati 2 biaya. Ada biaya overhead dan yang non produksi atau non overhead. Nah, ini nanti kira-kira latihan-latihan yang nanti saya akan post ya. Cara pengerjaannya seperti ini. Ini pun sama, PT Risa Collection. Nah, sebagai berikut. Anda diminta untuk mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan biaya produksi, periode, pemasaran, beban administrasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Ini sudah saya bantu Anda untuk mengklasifikasikan. Tinggal nanti Anda hitung sesuai dengan besaran yang di sana. Tapi nanti juga akan ada soal yang saya tidak bantu pengklasifikasian ini. Jadi tugas Anda nanti klasifikasikan seperti ini dan hitung berapa total dari biaya produksi, biaya periode, beban pemasaran, beban administrasi tetap dan variabelnya. Gitu. Nanti soal-soalnya saya upload di forum. Nah, tapi untuk contoh-contoh soal yang sudah dikerjakan adalah seperti ini. Begitu kira-kira.
untuk materi mengenai pengantar akuntansi biaya dan klasifikasi biaya. Ya, ini cukup banyak memang karena waktu kita sekali lagi ya, kita hanya punya 8 pertemuan tetapi sangat padat sekali, bahkan apalagi ini kita tidak bisa tatap muka ya. Kalau tatap muka mungkin nanti saya mau minta request di lab karena kita banyak akan menggunakan jurnal juga ya. Seperti itu. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan terkait materi hari ini? Silahkan. Ya, silahkan. Mm-mm. Hmm. Gini, prinsip. Nah, ini saya pakai contohnya yang ini aja ya. Jadi kan contohnya kita meng-hire akuntan. Nah, akuntan ini 30%-nya pabrik, 70%-nya kantor. Nah, seorang akuntan ini di-hire biasanya untuk apa? Untuk mengaudit. Nah, ketika dia mengaudit, audit office dengan audit kantor, audit office dengan audit pabrik itu kita pisah. Kenapa demikian? Karena secara biayanya pun kita pisah. Jadi intinya begini, mengapa sih fungsinya kita harus memisahkan mana yang pabrik, mana yang non pabrik gitu ya? Karena kaitannya kita nanti akan melihat ujungnya itu di HPP. Mana yang akan dimasukkan ke HPP dan mana yang akan dimasukkan sebagai ke laporan keuangan yang umum, pengeluaran yang umum. Jadi nanti ini akan terkait ke laporan keuangan. Ini karena kita masih basicnya ya. Itu jawaban pertama. Jadi nanti akan terkait ke dalam laporan keuangan yang akan kita masukkan menjadi sebuah HPP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus selalu memisahkan antara pabrik dan non pabrik? Karena unsur yang pabrik itu kompleks. Sebagai contoh, jika Anda memang sebagai operator pabrik, itu akan berbeda gajinya dengan office. Mungkin Anda yang sebagai operator secara honor, secara gaji itu akan bisa lebih tinggi daripada orang office. Bahkan banyak operator yang gajinya hampir sama dengan manajer level di office. Mengapa demikian? Karena kalau orang office mereka tidak ada yang namanya lembur, tidak ada yang namanya bonus produksi, tidak ada yang namanya tunjangan kinerja. Tetapi kalau operator akan menyesuaikan dengan produksi. Produksinya punya penambahan, maka dia mendapatkan bonus. Kemudian ada tunjangan kinerjanya, ada tunjangan kelebihan jam kerja yang disebut dengan jam lembur. Nah, perhitungannya lebih kompleks. Jadi kita tidak bisa gabungkan semuanya. Nah, itu nanti terkait dengan juga tupoksi atau tugas pokoknya dari masing-masing divisi dan masing-masing level. Nah, makanya ketika Anda masuk di dalam sebuah perusahaan selalu ada tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan itu kenapa? Karena Anda diperhitungkan bahwa Anda memiliki level. Di level mana Anda masuk itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Itu alasannya. Jadi dua alasan itulah yang mendasari mengapa harus selalu ada pemisahan antara biaya pabrik dan biaya non pabrik. Seperti itu kira-kira. Ya, silahkan. Ada yang lain? Kebijakan perusahaan balik lagi. Nah, jadi saya tidak bisa mengklasifikasikan apakah termasuk variabel atau tetap, tergantung dari perusahaan. Tetapi biasanya jika yang memang variabel itu ya pasti yang berubah-ubah. Ya, besarannya bagaimana dominannya perusahaan itu berubah-ubah. Ya, kecuali mungkin kalau mungkin yang untuk seperti akuntan ini, ya kalau memang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk sekarang dan selamanya tetap 70-30 perbandingannya, ya udah berarti dia akan menjadi biaya tetap. Sayangnya kan kalau di sini kita hanya meminta dua ini saja ya, tidak mengklasifikasikan berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel ya. Kalau nanti di sini ada nomor tiganya biaya variabel dan biaya tetap, ya kalau sudah ada penetapan yang begini, ini berarti dikatakan sudah biaya tetap.
karena sudah ditetapkan secara persentase. Tapi kalau penerapan kebalik